tolong mampir ke akun ini deh, drama halu ya. Aduh pusing gue ya kan, namanya aja drama halu ya, penuh dengan kehalu-haluan. Bang Denny Sumargo, gue kagak tahu video yang mana yang beliau maksud. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Melebarnya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwo Indah Tan kini seolah menjadi bola liar di media sosial. Setiap perkembangan barunya selalu berujung pada sorotan, apalagi setelah satu persatu fakta tak terduga mulai bermunculan dan membuat permasalahan keduanya semakin rumit. Bukan hanya Ruben dan Sarwo Indah yang kena imbasnya, sejumlah publik figur pun ikut terseret ke dalam pusaran konflik mantan suami istri ini. Salah satunya adalah Denny Sumargo. Niat baik Densu untuk menjadi penengah dan membantu memediasi Ruben serta Sarwo Indah justru berbalik menjadi bumerang. Bukannya mendapat apresiasi, Denny malah dituding memiliki kecenderungan membela salah satu pihak. Hujatan pun terus bermunculan. Hingga pada akhirnya, kesabaran Denny seolah mencapai batasnya. Ia menyoroti salah satu akun TikTok bernama Si Tukang Protes 2 yang dinilai telah menyebarkan informasi menyesatkan melalui sebuah video hasil editan. Menurut Denny, potongan video tersebut justru bisa menggiring publik pada pemahaman yang berbeda dari konteks sebenarnya. Tak mau masalah ini terus berlarut, pria yang akrab disapa Densu itu pun disebut memilih untuk membawa perkara tersebut ke jalur hukum. Hal itu terungkap setelah pemilik akun TikTok tersebut mengunggah pernyataan bahwa dirinya telah menerima pesan langsung dari pihak Denny Sumargo. Salam, ada postingan tentang saya di mana video dipotong dan digabung dengan video lain sehingga menimbulkan kesan yang tidak benar. Padahal konteks aslinya berbeda, maka isu hukumnya bukan sekedar edit video, melainkan penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi merusak reputasi. Maaf, saya harus mengambil sikap. Tulis Denny Sumargo terhadap pemilik akun Si Tukang Protes 2. Setelah pesan dari Denny Sumargo masuk ke akunnya, Fajrin yang merupakan pemilik akun Si Tukang Protes 2 ini akhirnya memilih untuk memberikan penjelasan. Fajrin mengakui jika postingan yang sempat memicu keberatan dari Densu memang menimbulkan kesalahpahaman. Alih-alih membiarkannya semakin panjang, ia pun langsung memberikan penjelasan melalui sebuah video. Dalam video tersebut, Fajrin tak hanya meluruskan soal postingannya, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Denny Sumargo atas konten yang telah menjadi permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuat video klarifikasi. Saya atas nama Fajrin dengan pemilik akun atas nama Si Tukang Protes 2 dengan penuh kesadaran diri ingin meminta maaf kepada Bang Denny Sumargo atas postingan yang saya posting beberapa waktu yang lalu. Jujur sebagai netizen, tujuan dari akun saya ini hanya mereaksikan saja postingan yang beredar di sosial media saat ini, juga komentarnya para netizen. Tidak ada sedikit niat pun untuk menjelek-jelekan Bang Denny Sumargo. Atas kesalahan yang saya lakukan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas postingan yang saya posting di sosial media. Semoga Bang Denny Sumargo bisa memaafkan saya dan saya berjanji saya akan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Niat untuk menutup polemik ternyata belum sepenuhnya berhasil. Meski Fajrin sudah menyampaikan permintaan maaf, Denny Sumargo justru belum memberikan tanggapan apapun. Tapi belum juga situasi mereda, Fajrin kembali muncul dengan unggahan baru. Pemilik akun Si Tukang Protes 2 itu kembali membuat sebuah video yang berisi surat terbuka. Menariknya, surat tersebut tak hanya ditujukan untuk Denny Sumargo, tapi juga menyebut akun bernama Janda Tawa. Kemunculan video ini tentu saja memunculkan tanda tanya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Fajrin melalui surat terbuka tersebut? Yang pasti, unggahan itu kembali membuat akun Si Tukang Protes 2 menjadi perhatian. Netizen pun ramai-ramai datang dan membanjiri kolom komentar dengan berbagai tanggapan. Lantas, apakah permasalahan ini akan berlanjut ke pengadilan? Atau unggahan tersebut hanya mencari sensasi belaka?
Surat terbuka buat Bang Denny Sumargo. Surat terbuka buat kakak janda tawa. Nanti aku tag ya. Tolong mampir ke akun ini deh, drama halu, ya. Aduh, pusing gue, ya kan. Namanya aja drama halu, ya. Penuh dengan kehalu-haluan, ya. Yang aslinya laki, tapi jadinya perempuan. Pantasan jarinya lentik, nggak taunya namanya Sony. Netizen, udah paling bener. Maha segalanya, maha bener. Kalau ada orang yang kayak begini-begini nih, ya kan, kena musibah kayak begini nih, paling rajin mereka tuh, paling rajin gitu, paling terdepan, ya kan. Gue aja nih, ya, orang yang di DM langsung sama Bang Denny Sumargo, gue nggak tahu video yang mana yang beliau maksud. Kalau gue nggak post itu di sosial media, nggak ada bahan gibah lu, nggak ada tuh video lu. Mana segala pagi tek-tek lagi. Terus yang komen tuh, iya diproses. Tenang aja, gua nggak bakalan lari, gua akan mentaati peraturan yang berlaku. Tuh, karena gua masyarakat Indonesia yang baik. Di tengah ramainya polemik yang terus bergulir, Denny Sumargo justru memilih untuk menarik diri. Densu mengungkapkan jika dirinya tak ingin lagi ikut bicara atau memberikan tanggapan apapun soal konflik Ruben dan Sarwenda. Seolah ingin menutup pintu, pria yang dijuluki pebasket sombong itu memilih untuk tidak lagi terlibat dalam urusan mantan suami istri tersebut. Namun keputusan Densu untuk diam ternyata bukan tanpa sebab. Densu mengaku belakangan ini mulai bermunculan sejumlah komentar di media sosial yang menurutnya sudah melewati batas. Bukan lagi hanya menyerang dirinya, komentar tersebut disebut sudah ikut membawa-bawa nama istri dan anaknya. Merasa keluarganya sudah disentuh, Densu pun akhirnya memilih untuk membalas salah satu komentar tersebut. Tapi siapa sangka, balasan yang diberikannya justru kembali menjadi bahan perbincangan. Respons Denny dinilai seolah menantang netizen dan membuat situasi kian memanas. Aku udah nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu, aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. Ada sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas. Bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa. Itu hal yang memang harus terjadi. So far sih belum. Meski tahu keputusannya untuk terlibat dalam polemik Ruben dan Sarwenda akan mengundang banyak reaksi, Denny Sumargo mengaku sejak awal sudah siap dengan segala konsekuensinya. Baginya, ketika seseorang memilih untuk membuka sebuah permasalahan ke ruang publik, maka beragam penilaian dari masyarakat sudah menjadi bagian yang tak terelakkan. Ada yang setuju, ada pula yang memilih berseberangan. Dan hal itu menurut Denny sebenarnya sudah ia sadari sejak awal. Termasuk ketika ia memutuskan untuk menghadirkan Ruben dan Sarwenda dalam podcastnya. Densu mengaku sudah bisa membayangkan jika keputusan tersebut akan memunculkan dua kubu di tengah publik. Apalagi masing-masing pihak tentu memiliki sudut pandang dan cerita yang berbeda. Jadi ketika pro dan kontra akhirnya benar-benar terjadi, Densu menganggapnya sebagai risiko yang memang harus ia terima.
Nggak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Jadi Gitu. udah tahu resiko yang bakal ditanggung ya ketika nimbrung kasus ini ketika lu podcast ini. Udah tahu. Tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak lah. Karena mereka punya anak. Gue sebenarnya nggak terlalu mau banyak statement lah. Pokoknya statement gue cuman itu aja. Ya, gue berharap Ruben bisa segera ketemu anak-anaknya. Sarwenda juga bisa segera pulih permasalahannya bersama dengan Ruben. Semoga netizen juga bisa akhirnya tenang, cooling down. Semuanya bisa kembali kepada porsi yang akur gitu. Itu yang bikin gue ketawa. Unsur-unsur agama yang dibawa-bawa, unsur-unsur rasis yang dibawa-bawa, yang kemudian saling menjatuhkan satu sama lain, itu membuat gue lucu sekali. Kenapa lucu? Kita ini kan orang-orang pinter ya, kok sampai ke sana gitu loh. Maksud gue, nggak apa-apa kalau memang akhirnya ada perbedaan, tapi jangan membawa unsur agama, unsur ras, karena itu kan hal-hal yang sangat sensitif ya. Dan itu sangat membahayakan dan bisa menimbulkan propaganda gitu. Gue sih lebih ke sana sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.